Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sudah sarapan semua ya. Baik. Sebelum pelajaran kita hari ini dimulai, marilah kita berdoa. Semoga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga pemahaman. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya saya akan mengabsen kehadiran semuanya ya. Muhammad Ibnu Saleh, Ayuning Tias, Diki Nur Wahyu, Diki Nur Pratama, Rizka Nur Kumalasari, Didit Wahyudin. Semuanya nihil ya. Baik, kita akan memasuki pertemuan berikutnya. Itu kita akan belajar tentang Al-Quran hadis. Kita akan membahas tentang betapa autentiknya kitab kita apa semuanya? Al-Quran. Betul sekali. Al-Quran adalah kitab umat muslim, umat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan perantara Nabi Jibril secara berangsur-angsur. Baik. Keautentikan Al-Quran memiliki dua sisi, yaitu kemukjizatan Al-Quran dan juga bukti keautentikan Al-Quran. Yang pertama yaitu kemukjizatan Al-Quran. Siapa yang tahu tentang kemukjizatan Al-Quran? Oh, baik. Oke. Kita akan membahas yang pertama yaitu Al-Quran merupakan mukjizat. Secara etimologi, disimak ya bukunya masing-masing. Tidak boleh ada yang bermain sendiri. Baik. Secara etimologi, kata mukjizat berbentuk isim fa'il yang berasal dari kata ajaza, yu'jizu, ajazan, mukjizun atau mukjizatan, yang berarti melemahkan atau mengalahkan lawan. Mukjizat juga diartikan sebagai sesuatu yang menyalahi tradisi atau kebiasaan, sesuatu yang luar biasa, atau sesuatu yang di luar batas pikiran manusia. Betul sekali. Mukjizat adalah sesuatu yang menyalahi kebiasaan disertai dengan tantangan dan selamat dari perlawanan. Mukjizat adalah sesuatu yang menyalahi. Mukjizat hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya dalam menyampaikan risalah ilahi, terutama untuk menghadapi umatnya yang menolak atau tidak mengakui kerasulan mereka. Mukjizat berfungsi sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulan mereka, bahwa mereka kebenaran dari Allah. Adapun tujuan diberikannya mukjizat adalah agar para nabi dan rasul mampu melemahkan dan mengalahkan orang-orang kafir yang menantang dan tidak mengakui atas kebenaran kenabian dan kerasulan mereka. Mukjizat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu mukjizat hissi dan mukjizat maknawi. Untuk mukjizat hissi ialah mukjizat yang dapat dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dicium oleh hidung, diraba oleh tangan, dan atau dirasa oleh lidah. Tegasnya dapat dicapai dan ditangkap oleh panca indera. Mukjizat hissi ini dibatasi oleh ruang dan waktu, artinya hanya diperlihatkan kepada umat tertentu dan di masa tertentu. Untuk mukjizat maknawi ialah mukjizat yang tidak mungkin dapat dicapai dengan kekuatan panca indera, tetapi harus dicapai dengan kekuatan akli atau dengan kecerdasan pikiran. Berbeda dengan mukjizat hissi.
Mukjizat maknawi bersifat universal dan eternal atau abadi, yakni berlaku untuk semua umat manusia sampai akhir zaman. Pengertian I'jazul Quran. I'jazul Quran adalah menetapkan kelemahan manusia dan jin baik secara individual maupun kolektif untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Mukjizat Al-Quran bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran pada manusia bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah SWT dan sekaligus merupakan bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Untuk aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran, yaitu secara garis besar ada dua aspek, yaitu secara bahasa atau disebut uslub, dan yang kedua isi kandungannya. Untuk gaya bahasa atau uslub, Al-Quran sangatlah indah. Keindahan uslub Al-Quran benar-benar telah membuat orang-orang Arab dan atau luar Arab kagum dan terpesona. Di dalam Al-Quran terkandung nilai-nilai istimewa di mana tidak akan terdapat dalam ucapan manusia, menyamai isi yang terkandung di dalamnya. Isi kandungannya, Al-Quran mengungkapkan berita-berita yang bersifat gaib. I'jazul ilmi, yakni kemukjizatan ilmu pengetahuan. Al-Quran memberikan aturan hukum atau undang-undang yang bersifat universal, mencakup segala urusan hidup dan kehidupan manusia. Perbedaan bentuk mukjizat Nabi Muhammad dengan mukjizat Nabi terdahulu. Dilihat dari kemukjizatan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW merupakan mukjizat maknawi, di mana untuk memahami dan mencapai kemukjizatan Al-Quran harus dengan menggunakan akal dan juga pikiran yang rasional dan kecerdasan hati. Al-Quran adalah mukjizat maknawi yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad, yang tidak dimiliki oleh para nabi dan rasul sebelum beliau. Beliau bisa membelah bulan, Nabi Muhammad bisa membelah bulan menjadi dua hanya dengan menggunakan jari yang ditunjukkan ke bulan, memenuhi tantangan orang kafir. Dan masih ada mukjizat hissi lainnya yang diberikan Allah kepada beliau. Berbeda halnya dengan Nabi Muhammad yang mendapat mukjizat hissi dan maknawi, dan para nabi dan rasul sebelum beliau umumnya mendapat mukjizat hissi saja. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan dua kemukjizatan, yaitu kemukjizat maknawi dan juga kemukjizatan hissi. Dan selain Nabi Muhammad, seperti nabi-nabi terdahulu, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud itu hanya mendapatkan kemukjizatan hissi saja. Keautentikan Al-Quran yang kedua, yaitu Allah menegaskan akan senantiasa menjaga atau memelihara kesucian, kemurnian dan keautentikan kitab suci Al-Quran. Hal ini dapat dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9, yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran surat Al-Hijr ayat 9, sejak diturunkan hingga akhir zaman, kelak kemurnian dan keautentikan Al-Quran senantiasa terjaga oleh Allah SWT. Tantangan Al-Quran diberikan secara bertahap, yakni sebagai berikut. Al-Quran menantang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan semisalnya secara keseluruhan. Al-Quran menantang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan 10 surat semisalnya. Dan yang terakhir, Al-Quran menantang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendapatkan 1 surat saja semisal Al-Quran. Dari ketiga tantangan tersebut terbukti bahwa ternyata tidak ada yang dapat mendatangkan atau membuat yang serupa dengan Al-Quran, karena memang Al-Quran bukan buatan manusia. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Dari informasi sejarah juga telah terbukti bahwa Al-Quran terjaga kemurniannya. Al-Quran tidak dapat dipalsukan.
Hal ini disebabkan karena banyak di antara umat Islam yang menjaganya dengan kekuatan hafalan mereka. Dan ternyata kekuatan hafalan ini pula lah yang menjadi jaminan penguat dalam menjaga kemurnian dan keautentikan Al-Quran tersebut. Al-Quran diturunkan selama lebih kurang 23 tahun secara berangsur-angsur. Kala itu banyak sahabat Nabi SAW yang menghafal Al-Quran. Di samping juga setiap kali turun ayat, maka ayat tersebut ditulis dalam media yang sangat sederhana, seperti tulang, batu, pelepah kurma, kulit binatang, dan lain sebagainya. Sehingga pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, Al-Quran dikodifikasi dalam bentuk mushaf. Kekuatan hafalanlah yang menjadi satu unsur terpenting dalam menjaga kemurnian dan keautentikan Al-Quran. Kemurnian dan keautentikan Al-Quran terletak pada kemujizatan Al-Quran yang tidak bisa ditiru oleh siapapun, dan adanya kekuatan hafalan orang-orang Islam juga berperan dalam menjaga keautentikannya. Sejarah pun telah membuktikannya. Jadi kita sebagai umat Islam, yaitu kita harus menjaga keautentikan Al-Quran dengan belajar membacanya, ya minimal 1 lembar, 2 ayat pun juga boleh. Yang penting sehari itu tidak boleh ketinggalan untuk membaca Al-Quran. Insya Allah, Allah akan menjaga kemurnian Al-Quran hingga hari kiamat kelak. Jadi kita sebagai manusia, kita belajar membaca Al-Quran. Setelah itu kita akan mempraktekkan di kehidupan kita sehari-hari dengan belajar Al-Quran tersebut. Kita belajar isi-isi Al-Quran dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah itu baik juga jika kita akan menghafalnya, dan juga itu juga bisa menjaga untuk keautentikan dan juga kemurnian Al-Quran. Baik, itulah penjelasan dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Berarti semua paham ya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita ingat ya, sebelum kita akhiri dari pertemuan kita hari ini, semoga apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.